kalian berada di dalam toxic relationship ini, jangan pernah ragu-ragu untuk ngobrol sama teman dekat. Kenapa? Lo harus dengar apa kata orang gitu loh. Karena gini loh, namanya kalau orang udah jatuh cinta ya, sorry to say, maaf kata ya kan, ini kata pepatah. Namanya orang kalau lagi jatuh cinta ya kan, tai kucing rasa coklat. Bener nggak? Orang tuh kayak dicocok hidung, kayak dicocok hidungnya kayak sapi, dicocok hidung kemanapun, ngikutin. Kayak kuda dikasih kacamata, cuma ngeliat ke depan mulu. Nah, itu yang sebaiknya dilepas. Dengarkan pendapat orang lain. Kenapa? Karena orang lain pasti melihat dari sisi yang berbeda. Oke, seperti itu. Lalu, ya kan? Terus aktif mencari informasi itu apa sih maksudnya? Iya, lu mesti banyak dengar orang tuh ngomong apa tentang informasi tentang diri kalian. Kayak misalnya tadi, misalnya, oh, lu tuh sebenarnya baik, lu tuh sebenarnya cantik, ya kan? Lu tuh bisa cari cowok lain, itu informasi gitu loh. Oke, dan itu harus ditanamkan. Gue cantik, gue bisa cari cowok lain. Gue cantik, gue bisa lepas dari ini cowok. Gue cantik, gue gampang cari yang lainnya. Oke, itu informasi mengenai diri kita. Ya, yang positif tapi ya, jangan yang negatif. Malah bikin kalian malah makin down. Gitu. Oke. Terus lihat dong diri kalian dari sisi yang berbeda. Jangan cuman, ya gimana dong, gue nggak bisa. Enggak. Lo bisanya apa? Lo sisi positif lo tuh apa? Lo adalah orang yang lo tough, lo tangguh, lo pasti bisa. Gue bisa nyelesain masalah yang kayak gini. Lihat dari sisi tersebut. Terus open self, ya kan? Di sini harus terbuka untuk menerima apapun informasi. Jadi jangan cuma ngelihat pasangan lu mulu. Oke, seperti itu. Bergaul sama orang-orang yang positif, jangan cuma nyelak doang, ya kan? Kalian tuh ya jadi teman si korban toksik, jangan nyelak doang. Lu mah bukan yang bangkitin dirinya ya kan, malah makin ngejatuhin. Malah dibegoin, bego banget sih lu, jangan kayak gitu, kesian anak orang. Ya, jangan dibego-begoin. Itu namanya adalah verbal abuse. Oke, violence. Lalu, ingatkan pada diri kita sendiri seharusnya untuk bahwa gue pernah berhasil, gue adalah orang yang baik, gue pasti bisa, gue punya kemampuan, semua hal-hal positif itu harus dibangkitkan. Jangan sampai kalian merasa, aduh, gue nggak bisa hidup tanpa dia. Bisa, mau cari yang kaya, gampang. Sekarang ada dating apps. Tapi hati-hati ya kalau dating apps, karena nanti jangan sampai begitu, wih ganteng, begitu, aduh bapuk. Kan? Wih, dia punya mobil Bentley Jet, oke begitu, ya dia naik motor. Oke, hati-hati kalau pakai dating apps. Tapi bukalah diri kalian seluas-luasnya agar itu bisa menjadi perbandingan dan kalian adalah orang-orang yang punya sisi positif di dalam diri. Itu yang terus ditingkatkan. Oke, positive self itu harus ditingkatkan. Terus gimana nih Bu kalau misalnya udah kepalang tanggung ya, itu udah masuk kecemplung di dalam hubungan ini. Satu yang saya selalu ingatkan, jangan pernah kalian ngerasa itu semua salah lu. Gitu loh. No, jangan pernah berpikir bahwa kalau kalian dipukul itu salah kalian. Enggak. Kalian manusia tidak pantas untuk mendapatkan kekerasan dari orang lain. Bapak lo bukan, emak lo bukan, yang main pukul aja. Nggak bisa. Oke. Nah, itu yang harus kalian coba pertahankan. Bahwa kalau kalian misalnya menerima pukulan atau kekerasan, itu tidak layak kalian terima. Oke, seperti itu. Dan kalian nggak pernah sendiri. Banyak banget lembaga atau apapun yang mau membantu kalian. Kalau misalnya kalian memang sudah mendapatkan kekerasan di dalam hubungan tersebut. Oke, untuk yang sudah menikah segala macam, kena KDRT dan segala macam, ini saran saya, ingat, satu kali orang berbuat kekerasan, dia akan mengulang kekerasan tersebut. Karena kenapa? Itu sudah menjadi
trait atau sifat dari si pelaku. Ya, kalau dia sekali memukul, besok-besoknya dia kemungkinan akan memukul lagi. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Oke, kalau nih orang udah mau mulai mukul gue, apa yang harus gue lakukan? Itu harus direncanakan. Sekali langsung bikin rencana. Jangan, oh udahlah dia kilaf. Karena males banget deh gue. Kilaf kalau sekali, iya. Kalau sampai 2 kali mah itu namanya doyan. Bukan kilaf lagi. Oke. Dan yakin bahwa Anda bisa mendapatkan yang lebih baik. Walaupun udah pasti sih gue bilang, sakit bener untuk putus sama nih orang. Karena kita pasti akan mengingat hal-hal yang, oh ya Allah, dia dulu begini. Dan udah lupain deh. Karena kenapa? Saya udah bilang, sekali ini orang membuat perilaku menyakiti Anda, maka itu akan diulang. Ya, jadi tolong pertimbangkan hubungan tersebut. Ya, itu. Baik. So there is only one happiness, ya kan, in this life, to love and to be loved. Oke, jadi kalian silakan cintai. Yang penting adalah cintai diri kalian dulu sendiri. Oke, cintai diri kalian dulu, baru kalian mencintai orang lain. Oke, seperti itu. Baik, segitu aja Jeremia, Barik, dan Firly. Silahkan, saya stop share ya. Oke, thank you banget buat Ibu Wayu Ningsih yang udah ngejelasin kita semua mengenai self-block toxic relationship. Yang aku sendiri jadi tercerahkan nih tentang gimana sih cara menangani atau cara mengatasi masalah-masalah hubungan yang gak sehat itu. Aku juga jadi ngerti nih tentang tipe-tipe cinta, tipe-tipe dark side, ada ludus, pragma, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Barik sendiri gimana sih tentang materi yang Ibu Wayu Ningsih sampaikan tadi? Wah, oke. Keren banget sih. Baru-baru tahu ini sih, soalnya di sekolah pun nggak ada yang materi ngejelasin kayak gini. Baru Bu Nining ini baru ngejelasin. Aku baru tahu soalnya. Gitu. Oke, Bu, karena ini kan udah banyak pertanyaan nih. Jadi mungkin kita bisa langsung lah ya ke pertanyaannya. Karena